بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam, doa merupakan jantung hati ibadah yang akan menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Bahkan doa juga bisa menjadi penolak bencana sekaligus menjadi senjata ampuh umat muslim di dalam menghadapi persoalan dunia. Adapun waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, yaitu ketika sujud terakhir dalam sholat untuk memohon kebahagiaan di dunia dan akhirat dan menyampaikan semua hajat dan keinginan kita. Oleh karena itu di dalam video singkat ini saya akan membahas doa yang sangat mustajab ketika sujud terakhir dalam sholat. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, di saat kondisi ekonomi kita sedang sulit, hutang menumpuk di mana-mana, dan segala macam kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup pun semakin membengkak. Di saat kondisi hidup semakin terpuruk, di saat kita sedang berada pada titik nol, dan di saat kita berada di ujung keputusasaan, maka cobalah pejamkan mata kita, lalu tarik napas dan hembuskan sambil ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, marilah kita kembali kepada Zat yang menciptakan kita dan kembali kepada Zat pemilik kehidupan. Dialah yang maha kaya lagi mengkayakan seseorang. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, ada sebuah doa yang sangat mustajab dan insya Allah semua hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut para ulama mengatakan bahwa malaikat di langit pun akan turun tangan langsung untuk segera membantu menyelesaikan semua permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Namun sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, terlebih dahulu saya mengajak ikhwan dan akhwat semuanya untuk segera bergabung di channel ini, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan kemudian menuliskan semua doa dan harapan antum semua di kolom komentar, sehingga kita semua bisa mengaminkan bersama-sama. Dan semoga dengan wasilah doa-doa kita semua harapan dan cita-cita kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki tersebut berasal dari golongan Ansor yang memiliki gelar Abu Mu'allik. Beliau ini adalah seorang pedagang dengan modal sendiri. Beliau ini adalah seseorang yang rajin beribadah, dan beliau ini adalah seseorang yang memiliki sifat waro atau apik. Pada suatu ketika beliau ini keluar dari rumahnya, dan di pertengahan jalan ia bertemu dengan perampok yang bertopeng dan membawa senjata tajam. Lalu perampok itu pun berkata kepada Abu Mu'allik, "Wahai Fulan, letakkanlah apa yang ada pada dirimu, karena aku akan membunuhmu." Lalu Abu Mu'allik pun berkata,
apakah engkau hanya menginginkan darahku dan kematianku? Kenapa tidak engkau ambil saja hartaku?" Kemudian perampok itu pun menjawab, "Aku tidak menginginkan hartamu, karena yang aku inginkan hanyalah darahmu dan juga kematianmu." Lalu Abu Mu'allik pun menjawab dengan lemah lembut, "Jikalau memang engkau menginginkan darahku dan kematianku, sebelum engkau membunuhku, izinkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian mendengar ucapan Abu Mu'allik tersebut, perampok itu pun dengan rasa sombongnya ia berkata, "Laksanakanlah sholat itu sesukamu dan semaumu." Lalu setelah Abu Mu'allik diizinkan untuk melakukan sholat, kemudian beliau pun berwudu dan dilanjutkan melaksanakan sholat 4 rakaat. Kemudian ketika di akhir sujud dalam sholatnya, Abu Mu'allik pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah beliau ini berdoa, lalu datanglah seorang penunggang kuda yang di tangannya terdapat tombak yang ia letakkan di antara kedua telinga kudanya. Lalu ketika perampok tersebut melihat seorang laki-laki tadi, mereka pun langsung menghadapi kepada penunggang kuda tersebut. Dan kemudian penunggang kuda itu pun memanah perampok tersebut dan juga membunuhnya. Lalu setelah itu, si penunggang kuda tersebut pun ia menghadap kepada Abu Mu'allik dan berkata, "Berdirilah wahai hamba Allah." Kemudian Abu Mu'allik pun berdiri dan bertanya kepada penunggang kuda tersebut, "Siapakah engkau wahai hamba Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku melalui perantaramu pada hari ini?" Lalu penunggang kuda itu pun berkata, "Aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat, dan ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemertak di pintu-pintu langit. Kemudian ketika engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit semuanya menjadi heboh. Dan ketika engkau berdoa dengan doa yang ketiga, diberitahulah aku bahwa itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan. Dan kemudian aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk bisa membantumu." Kemudian di akhir kisah, Sayyidina Anas bin Malik pun berkata, "Ketahuilah bahwa siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan kemudian ia berdoa dengan doa ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengabulkan semua doa dan hajatnya, apakah ia sedang berada dalam kesulitan ataupun tidak." Hadis riwayat Imam Ibnu Katsir dalam kitab Usud Al-Ghobah. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ketika seseorang sedang dalam keadaan terpuruk dan ketika ia sedang berada di titik terendah, maka segeralah ambil air wudhu, kemudian laksanakanlah sholat hajat 4 rakaat, dan di sujud terakhir sholatnya bacalah doa berikut ini seraya ia merendahkan diri yang serendah-rendahnya, dan tumpahkanlah semua keluh kesah kita di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Berikut ini bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alan lima turid, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, wa bimulkikal ladzi la yudam, wa binuril ladzi mala'a arkana arsyik, an takfiyani syarra hadal lis, ya mughisu agisni, ya mughisu agisni, ya mughisu agisni. Dan bacalah doa ini sebanyak 3 kali di dalam sujud terakhir sholat tersebut, seraya ia merendahkan diri, mengakui semua kesalahannya, mengakui semua kelemahan dan ketidakberdayaannya, dan tumpahkanlah semua keluh kesah kita di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Maka insya Allah jika diamalkan secara rutin dan istiqomah, semua hajat dan keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah bacaan doa saat sujud terakhir sholat berikut dengan cara mengamalkannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.